Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 Bahasa MAN 1 Jember tahun ajaran 2023-2024 akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 MA pada bab 5 yakni tentang kisah teladan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aida Kamelia Sufa, nomor absen 2. Saya Indita Della Teresya Putri, nomor absen 9. Saya Najla Ahmal Kharidah, absen 20. Saya Nihaya Masfi, nomor absen 22. Saya Raryani Saratrantari, absen 25. Saya Salsabila Fairusalwa Aurelia Listi, absen 28. Topik yang akan kita bahas pada materi ini adalah pada tokoh Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni yang terfokus pada biografi singkat, keutamaan atau keistimewaan, dan teladannya. Biografi singkat Fatimah Az-Zahra. Fatimah dilahirkan di Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia putri Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ia istri Imam Ali alaihissalam serta salah seorang dari 5 orang yang termasuk dalam Ashabul Kisah. Muslimin juga meyakini bahwa Fatimah adalah wanita suci. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai pemimpin para wanita dari Hawa sampai hingga akhir zaman. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahun. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan mengesankan. Juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua, dan mandiri. Sejak usianya yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwah periode Makkah, Fatimah sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi membenci sang ayah. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah sang ayah. Fatimah terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar, dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Julukannya yang utama adalah Az-Zuhra, yang cemerlang, Batul, perawan, Kanis, terpelihara, At-Thahirah, yang suci, Ummu Al-A'immah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia, Nisa Al-Amin, wanita sejagat, dan banyak lagi julukan beliau. Menurut kitab Nurul Ghalam, Syarah Aqidatul Awam karangan Syekh Nawawi Al-Batani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 3 putra, yakni Hasan, Husain, dan Muhassin. Muhassin meninggal pada saat ia masih kecil. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kulsum. Menurut Al-Laits bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada 3 Jumadil Akhir 11 Hijriah pada usia yang masih muda, yakni 18 tahun 2 bulan.
Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ia meninggal pada malam Selasa, 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 malam. Merasa ajalnya sudah dekat, ia membersihkan dirinya, memakai wewangian dibantu oleh iparnya yaitu Asma bin Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu, yang membagikan dan mengkafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali pula yang mengkuburnya bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Selanjutnya adalah keutamaan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam?" Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin?" Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Teladan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat, kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya sehingga tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama akan menjumpainya di surga nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja. Akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Biografi singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni lahir pada 594 Masehi di Yaman. Uwais adalah penduduk Yaman, daerah Qarn, dan kabilah Murad. Uwais merupakan putra dari Abdullah Qarni. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada."
Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais. "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta, benda, dan pakaiannya usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Suatu ketika, dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu, maka dari itu dia bertanya, "Siapa namanya?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman, daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Korn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahnya?" "Ayahku telah meninggal dunia. Aku hidup bersama ibuku," jawabnya. Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu dengan ibumu?" Uwais berkata, "Aku berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya diberi kesembuhan." Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya, Umar bertanya kepadanya mengenai tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Lalu Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang." Keistimewaan Uwais Al-Qarni. Ada 4 keistimewaan Uwais Al-Qarni, yaitu yang pertama adalah sangat berbakti kepada ibunya. Ini jelas disebutkan oleh sabda Nabi tentang dirinya, "Lahu walidatun huwa biha barun," yang artinya ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Yang kedua, mustazab, doanya dan sumpahnya. Ia dulunya memiliki penyakit kulit belang atau vitiligo, kemudian ia berdoa kepada Allah, kemudian menghilangkan penyakit itu dari dirinya kecuali seukuran dinar atau dirham. Beliau juga bersabda, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu," yang artinya kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah benar-benar akan mengabulkannya. Yang ketiga, zuhud dan rendah hati. Hal ini terlihat dari jawaban Uwais Al-Qarni saat diberi tawaran oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah untuk memberikan semacam memo atau rekomendasi baginya yang bila diserahkan kepada penjabat gubernur di Kufah, niscaya Uwais akan mendapatkan perlakuan khusus oleh sang gubernur. Bisa jadi itu berupa berbagai fasilitas kehidupan yang lebih dari warga biasa, atau diberi kedudukan khusus di pemerintahan, atau diberi kemudahan untuk berada di lingkungan para pejabat di Kufah. Namun, semua itu tidak diharapkan sama sekali oleh Uwais Al-Qarni. Dia tegas menjawab, "Saya lebih senang menjadi orang-orang yang dianggap lemah di kalangan manusia."
Ini jelas menunjukkan kezuhutannya dan kerendahan hatinya. Dia benar-benar tidak suka dengan gemerlapnya dunia. Sifat zuhud terhadap dunia adalah salah satu sifat paling menonjol dari Uwais Al-Qarni. Yang keempat, tidak suka popularitas. Hal ini jelas terlihat saat beliau memilih tinggal di Kufah usai berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tidak memilih untuk kembali ke Yaman. Kartu asli tentang kelebihannya telah dibuka di hadapan utusan dari Yaman. Ini pasti akan menyebar luas di lingkungan masyarakat Yaman. Ia lebih suka tinggal di masyarakat yang tidak mengenal jati dirinya. Dia pun tidak ingin dikenalkan oleh Umar kepada pejabatnya di Kufah. Hal ini menunjukkan dirinya tidak suka diketahui kelebihannya. Teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibunya yang sangat ia sayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sangat penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatannya tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Justru sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama seperti rakyat yang lain. Apakah nilai-nilai yang dapat kita diteladani dalam kisah Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada orang tua, tawadhu, dan sabar. Meski miskin harta di dunia, namun jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan mengangkat derajat kelak.